Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baiklah, jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, berarti kemarin kita sudah mempelajari itu dari mulai subtema 1, subtema 2 itu sudah selesai ya. Subtema 1 sudah sampai dengan 6 pembelajaran, subtema 2 juga sudah selesai sampai 6 pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah di subtema terakhir di tema 9. Oke, langsung saja kita mulai masuk di kegiatan belajar mengajar. Pada pembelajaran subtema 3, nah kita akan lebih mendalam lagi atau kita akan lebih ke pendalaman materi dari pembelajaran subtema 1, subtema 2. Nah, di mana pembelajaran kali ini juga kita tetap membahas iklan, namun lebih ke macam-macam iklan media cetak dan juga tujuan iklan, lalu ciri-ciri iklan yang komunikatif itu seperti apa. Oke, baiklah langsung saja simak bacaan berikut ini. Baiklah anak-anak, nah ini adalah tujuan iklan dari iklan media cetak ataupun iklan media elektronik ya, semuanya punya iklan umum ya, seperti itu. Nah, yang pertama, memberitahu dan mengenalkan tentang suatu produk jasa kepada khalayak. 2, mengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk dan menyarankan untuk membeli barang atau menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. 3, memberi informasi tentang produk. 4, mengenalkan produk jasa pada khalayak ramai. Nah, tidak henti-hentinya terus berulang ya, Pak Firman selalu mengingatkan di mana tujuan iklan itu hampir sama sebenarnya dengan pembelajaran yang di subtema 1, subtema 2 juga. Nah, ini lebih ke pendalaman materi atau mengulas kembali. Nah, lalu ciri-ciri iklan yang baik dan benar itu seperti apa, Pak? Nah, yaitu ciri-ciri iklan yang pertama yang baik itu adalah informatif. Yang pertama adalah informatif. Artinya dia iklan itu sudah bisa mewakili atau memberikan informasi yang jelas, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah komunikatif. Nah, iklan juga harus bisa mengkomunikasikan antara produk yang dijual dengan pembeli. Ya, jadi memberikan sebuah pemahaman kepada konsumen dan mengerti bahwa itu adalah iklan atau produk yang dijualkannya, seperti itu. Oke, bisa misalkan dengan bahasa yang jelas gitu, jujur, seperti itu, dan juga lugas, logis atau masuk akal. Oke. 3, yaitu bahasanya singkat dan padat. Nah, bahasa iklan itu ya yang memang yang mudah dimengerti adalah yang singkat dan padat gitu. Langsung saja ke intinya untuk mengiklankan itu. Yang keempat adalah menarik. Nah, tentu bahwa kekuatan iklan pun itu terdapat di seberapa menariknya ya. Misalkan orang tidak akan tergerak untuk membeli produk kalau iklannya tidak menarik. Bahkan kalian bisa jumpai misalnya di jalan-jalan itu iklannya suka menarik-menarik loh. Jadi seperti bacaannya itu nyeleneh atau aneh. Nah, itu kan akan membuat orang itu ingin tahu, mencari tahu. Rasa ingin tahunya nanti dia tergerak dan langsung mencobanya, seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri iklan yang baik, oke, dan benar. Nah, perlu kalian ketahui juga iklan media cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Nah, di pembelajaran yang ketiga ini, subtema 3 ini, macam-macam bentuk iklan di media cetak. Oke, kalau yang kemarin mungkin hanya iklan media cetak saja yang terdapat di majalah atau koran, tapi belum ke spesifiknya atau lebih jelasnya. Nah, kali ini kita akan masuk di macam-macam iklan media cetak. Yaitu yang pertama ada iklan baris. Oke. Iklan baris adalah iklan kecil, singkat, berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, iklan baris ini disebut juga iklan mini ya anak-anak. Ciri-ciri iklan baris yaitu
terdiri atas 2-3 baris. B. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja yang dituliskan secara singkat, padat namun jelas. Lalu yang ke-C, atau selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya juga berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan umum atau menghemat tempat. Nah, seperti gambar atau yang disajikan oleh Pak Firman ini ya, ini yang merupakan contoh dari iklan baris. Oke. Dan juga dilengkapi dengan nomor telepon atau penjual yang bisa dihubungi oleh pembeli. Yang selanjutnya tidak menggunakan ilustrasi grafis. Ya jelas ya, namanya iklan baris ya hanya bacaan. Biasanya ini terselip di koran-koran. Ya, bagian-bagian iklan di koran itu kan banyak tuh bacaan-bacaan yang dikolomkan. Dia hanya baris. Misalkan contoh di sini, rumah dijual Jabodetabek. Nah, jalan raya misalkan Bogor kilometer 7 sampai 5. Nah, Cianjur depan halte Putri. Nah, misalkan seperti itu. Luas sekian, nomor sekian. Oke. Nah, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, itulah ciri-ciri dari iklan baris. Yang kedua ada iklan kolom. Nah, setelah tadi kalian mengetahui iklan baris, yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Oke, nih seperti di belakang Pak Firman, ini adalah contoh iklan kolom. Oke, ya di sini ada mobil Toyota nih, ini Toyota termurah. Oke, ini merupakan contoh iklan kolom. Yaitu ciri-cirinya, yang pertama adalah terdiri atas ilustrasi gambar, foto, bagian kata-kata. Oke, beda ya dengan iklan baris. Kalau iklan kolom itu ya ada gambarnya. Oke. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh 1 halaman koran. 3, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk yang ditawarkan. Misalkan berita, bisa juga berita tentang pernikahan, berita duka, atau ucapan terima kasih. Nah, itu iklan kolom, tidak hanya sebuah produk ya. Nah, contohnya adalah seperti ini, yaitu misalkan Toyota termurah, New Alpanza, ready stock. Nah, free hadiah tanpa undian. DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Kami berikan harga dan servis terbaik. Nah, ini adalah contoh dari iklan kolom. Ya, nah ini juga bisa terdapat di koran. Ya, tadi cuma bedanya kalau iklan baris kan hanya sebuah baris atau bacaan saja. Tapi kalau iklan kolom itu kan ada gambarnya lah. Kalau misalnya iklan mobil ya ada mobil di situ. Oke, itulah macam-macam dari iklan media cetak. Nah, setelah tadi kita mengamati sebuah iklan, ada di mana ada iklan baris dan iklan kolom tentunya yang ada di koran. Nah, di mana Pak Firman pernah melihat ada iklan tentang air, air dan udara. Kan misalkan ada air dan udara, begitu ada air, kalau misalkan senyawanya itu adalah kimianya adalah H2O ya. Oke, H2O. Tapi kalau udara itu maksudnya O2 atau oksigen. Nah, bagaimana sangat pentingnya oksigen dan air ini untuk kebutuhan manusia atau untuk kelangsungan kehidupan yang ada di bumi tentunya ya. Manusia membutuhkan udara atau oksigen, lalu juga manusia juga sangat membutuhkan air pula untuk kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sana kita akan klasifikasikan mana yang masuknya ke dalam unsur atau juga materi mana yang masuk ke dalam senyawa. Nah, langsung saja kita akan klasifikasikan benda-benda di lingkungan sekitar kita berdasarkan zat-zat penyusunnya dan zat campurannya dari unsur dan senyawa. Oke, langsung saja simak bacaan berikut ini. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Ingat, zat tunggal adalah terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Nah, salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Ingat, kalau yang unsur itu tidak dapat diuraikan, contohnya ya besi, emas, aluminium. Oke? Yang kedua ada senyawa, yang B ada senyawa. Nah, senyawa adalah terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air.
Nah, air ini terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, ini merupakan dari zat tunggal senyawa. Oke. Yang selanjutnya ada juga dengan zat campuran. Seperti Pak Firman sebutkan, sering disebutkan di pembelajaran subtema 1-2 bahwa campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Contohnya adalah campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Oke. Nah, selanjutnya bisa kalian isi di halaman 126, ayo berlatih. Nah, agar kalian lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolong unsur dan senyawa berikut. Nama zat: air, tembaga, gula, perak, garam, hidrogen, besi, asam cuka, oksigen. Lalu unsurnya dia masuk kemana dan senyawanya juga masuk kemana, oke? Berakhirlah sudah pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya Pak Firman mohon maaf, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan menjadi ladang pahala untuk Pak Firman. Baiklah, jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Dan tak henti-hentinya dan tak lupa-lupanya Pak Firman selalu mengingatkan untuk rajin mencuci tangan, mengenakan masker ketika keluar rumah, lalu jaga jarak atau social distancing. Baiklah, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.